Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, mohon berhati-hati dengan identitas kependudukan Anda dan keluarga Anda masing-masing. Karena ini sudah ada kejadian Bapak Ibu, di mana keluarga ini secara ekonomi memang prasejahtera atau mungkin tidak punya apa-apa, tapi tercatat di dalam sistem itu desil tinggi. Ada yang 7, ada yang 8, bahkan ada yang sampai 10. Padahal kenyataannya yang bersangkutan tidak punya apapun. Sehingga untuk pengusulan bansos, baik PKH atau BPNT, menjadi akan sangat sulit untuk diusulkan. Dan ini juga merupakan penyebab ya, salah satu penyebab kenapa banyak penerima bansos yang dulu itu cair sekarang kok menjadi tidak cair lagi sejak akhir tahun 2025 ataupun awal tahun 2026. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Untuk kaitannya menjaga identitas diri ini, nah Bapak Ibu bagi Anda yang ingin tahu, silakan Anda simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan, silakan disimak sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad dari saya Fendi. Sebelum kita mulai, ada baiknya bagi Anda yang mungkin belum subscribe di channel YouTube saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, ini akan saya langsung saja topik pembahasan kita kali ini terkait menjaga identitas diri dan keluarga. Identitas diri dan keluarga itu mencakup apa saja? Baik, identitas diri dan keluarga itu seperti KTP dan kartu keluarga. Tidak hanya kita, tapi juga keluarga kita. Baik suami, baik istri, ataupun anak. Nah, kenapa kok seperti itu? Bapak Ibu, saat ini agar kita bisa mendapatkan yang namanya bansos ya, baik PKH atau BPNT atau PBI atau bahkan PIP ya, program Indonesia Pintar itu, kita harus memasuk dalam desil yang disyaratkan. Ya, desil yang disyaratkan. Jadi desil ini ada rentang 1 sampai 10, di mana rentang 1 ini yaitu masuk kategori keluarga prasejahtera. Naik tingkat ya masih prasejahtera. Jadi prasejahtera itu 1 sampai 4 Bapak Ibu. Berikutnya sampai 5 ini menengah. Nah, 6 ke atas, jadi 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah dikategorikan keluarga yang sejahtera atau mampu atau kaya. Apalagi desil 10 Bapak Ibu itu sudah kaya raya. Nah, dari mana sistem membaca peringkat ini? Nah, Bapak Ibu, jadi sistem itu membaca peringkat dari total keseluruhan tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Jadi nanti sistem itu membaca berapa sih gaji Bapak, berapa sih gaji atau penghasilan ibu ya, atau mungkin kalau ibu tidak bekerja ya mengurus rumah tangga gitu ya. Jadi ada skornya Bapak Ibu. Misal Bapak kerjanya apa, skornya berapa gitu. Ibu kerja apa tidak, gajinya berapa atau upahnya berapa, ada skornya. Kondisi rumahnya bagaimana, itu ada skornya. Lantainya bagaimana, atapnya bagaimana, punya sawah atau tidak, atau mungkin punya aset atau tidak seperti mobil, sepeda motor, perhiasan 10 gram ya atau emas 10 gram ke atas dan lain sebagainya, itu tercatat nanti ada skornya, dan total dari keseluruhan skor ini nanti akan muncul peringkat desil. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau skornya itu di bawah ya berarti masuk desil. Oh, ini desil 1. Skornya ini, oh ini desil 2, desil 3 begitu. Berikutnya Bapak Ibu, skor ini atau desil ini bisa berubah setiap 3 bulan. Jadi nanti per 3 bulan itu bisa berubah. Yang semula desil 1 bisa naik desil 2. Desil 2 bisa turun ke desil 1. Tergantung kondisi sosial ekonominya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke topik pembahasan di mana banyak penerima bansos yang dulu itu sempat cair, sekarang tidak cair itu karena perkara desil. Jadi desilnya itu naik. Kenapa bisa naik? Nah, ini Bapak Ibu ada bocoran. Jadi katakan keluarga ini secara ekonomi itu masih sangat layak bansos ya, sangat layak bansos atau prasejahtera atau tidak punya apa-apa. Tapi desilnya kok tinggi. Nah, setelah Bapak Ibu, setelah kami telusuri bersama dari permasalahan yang ada di lapangan ya, ternyata sistem mendeteksi hal lain. Hal lain itu apa, Mas? Jadi sistem DTSEN ya dari
atau dari Badan Pusat Statistik itu mendeteksi adanya data lain yang mengakibatkan desil Anda tinggi. Contohnya apa Mas? Jadi contohnya yakni identitasnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor roda 4 atau sepeda motor yang mahal, atau identitasnya digunakan untuk membeli token atau mesin apa ya istilahnya, ya mendaftar untuk token listrik dan listriknya itu berdaya 2200 ke atas. Nah, ternyata identitas ini terbaca oleh sistem pusat sebagai aset. Sehingga keluarga ini meskipun kenyataannya itu tidak punya aset yang disebutkan, tapi karena identitasnya itu adalah milik keluarga itu, maka keluarga itu masuk desil tinggi. Kok bisa seperti itu Mas? Nah, ceritanya setelah kami telusuri baru bersama Bapak Ibu, jadi keluarga ini yang desilnya tinggi ini tapi tidak punya apa-apa, ternyata dulu sempat dipinjam KTP-nya oleh kerabat, oleh keluarga. Nah, KTP itu digunakan untuk untuk pinjaman kur ke bank ya, atau untuk membeli kendaraan bermotor, atau untuk mendaftar listrik berdaya besar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kami menemukan hal itu sehingga keluarga ini padahal secara aset pada DTSEN, DTSEN itu asetnya sudah nol semua. Mobil tidak punya ya, rumah katakan masih menumpang dan sebagainya itu asetnya semua kosong, tapi ternyata identitasnya dalam keluarga ini ada yang digunakan untuk mendaftar listrik berdaya besar, untuk membeli kendaraan roda 4 ya. Itu menjadi desilnya langsung tinggi. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu yang kami temukan di lapangan. Sehingga ini Bapak Ibu pelajaran bagi Bapak Ibu semua yang sekarang katakan masih cair bansosnya, mohon berhati-hati dengan identitas kependudukan Bapak Ibu. KTP KK-nya mohon berhati-hati ya. Jadi yang harus dijaga itu tidak hanya identitas Bapak Ibu, tapi dalam satu KK, dalam satu kartu keluarga yang nanti disampaikan ke keluarga, ke suami atau ke istri atau ke anak. Ya, ini KTP KK kita jaga bersama-sama. Jika ada yang meminta ya, katakan dia ingin pinjam KTP, pinjam KK untuk membeli tanah atau untuk membeli kendaraan dan sebagainya, sampaikan dengan baik-baik Bapak Ibu, karena hal tersebut bisa menaikkan desil keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mendapat barangnya atau asetnya, tapi identitas Bapak Ibu itu digunakan oleh orang lain dan barangnya itu atas nama Bapak Ibu, tapi tidak Bapak Ibu miliki. Kan itu gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mohon berhati-hati, meskipun itu kerabat sekalipun ya perjelas, jadi disampaikan secara baik-baik jika nanti bisa mempengaruhi desil. Kalau dia ingin membeli tanah, dia ingin membeli kendaraan atau ingin pinjaman, ya silakan pakai identitasnya dia sendiri, jangan pakai identitas keluarga Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu menjadi pembelajaran kita semua, dan ini termasuk juga menjawab kenapa sih kok ada desil masyarakat yang prasejahtera tapi kok tinggi. Nah, ini jawabannya. Karena ini kami temukan di lapangan ya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak informasi kita kali ini terkait nanti solusinya bagaimana jika desil tinggi. Untuk bisa menurunkan desil, nanti insya Allah akan saya sampaikan pada video di sesi yang lain. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.